Pada tanggal 5 Januari tahun 1634 VOC mengirimkan lagi pasukan laut yang lebih kuat untuk mengepung Surosowan, maka diadakanlah blokade menyeluruh atas wilayah perairan Teluk Banten. Pengepungan VOC di perairan Tanahara dapat digagalkan oleh pasukan yang dipimpin Tubagus Singaraja, pejabat Kesultanan Banten di Tanahara, sedangkan pengepungan di perairan Pelabuhan Banten baru dapat digagalkan setelah digunakan taktik yang baru, yaitu dengan melakukan pembakaran blokade VOC dengan kapal besar yang disebut Barungut. Kapal Barungut yang sebelumnya diperbaiki di Batavia pada malam harinya dibakar atas usul Wangsa Dipa. Peristiwa pembakaran blokade ini dikenal dengan nama peristiwa Pabaranang. Pembakaran blokade laut VOC oleh Kesultanan Banten terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama terjadi pada malam hari di tanggal 4 dan tanggal 5 Januari tahun 1634 dan sesi kedua terjadi pada malam hari di tanggal 10 dan tanggal 11 Januari tahun 1634. Penyerangan kapal dagang Kesultanan Banten oleh VOC. 1 tahun setelah peristiwa Pabaranang, yaitu pada tahun 1635, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap Banten. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah kapal dagang Banten yang mengangkut cengkeh dari Ambon. Pangeran Anom, Abu Al-Ma'ali Ahmad, yang merupakan anak dari Sultan Banten Abu Al-Mafakir Mahmud Abdul Qadir sekaligus wakilnya, lantas mengirimkan surat kepada Raja Charles pertama dari Inggris untuk meminta bantuan menghadapi VOC di Batavia. Pangeran Abu Al-Ma'ali Ahmad meminta agar Inggris mau mengirimkan prajuritnya dalam membantu Kesultanan Banten menghadapi VOC. Namun jika Inggris berkeberatan atau tidak bersedia dengan alasan apapun, maka pangeran hanya akan meminta bantuan persenjataan saja, yakni meriam dan mesiu. Pada tahun 1636 Kesultanan Banten melakukan penjajakan perdamaian dengan Belanda. Pada masa ini situasi keamanan cenderung kondusif. Hindia Belanda pada saat itu ada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Antonio van Diemen yang mulai menjabat sejak tanggal 1 Januari tahun 1636. Pada masa penjajakan perdamaian ini Kesultanan Banten pun mulai mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kesultanan Banten agar mulai menanam lada. Pada tahun 1639 perjanjian perdamaian berhasil dicapai. Lepasnya Karawang kepada Belanda dari Cirebon dan pembebasan para pangeran Cirebon. Sepeninggal Sultan Agung Hanyarakakusuma dari Mataram, penerusnya yaitu Amangkurat pertama bersikap lebih lunak kepada Belanda. Perjanjian antara keduanya untuk saling membantu pun dilakukan. Pada masa pemberontakan Trunojoyo, Mataram meminta bantuan Belanda untuk memadamkannya. Belanda yang diwakili Admiral Spelman. Wangsa Dipa mengajukan syarat, yaitu perluasan wilayah kekuasaan Belanda hingga Sungai Cipunegara di bagian utara, terus menyusuri ke selatan hingga bertemu laut. Syarat tersebut dibawa oleh Residen James Cooper pada tanggal 4 Maret tahun 1677 dan diterima oleh Sultan Mataram, Amangkurat pertama dan putranya, beberapa bulan sebelum Trunojoyo merebut ibu kota Mataram tanggal 28 Juni tahun 1677 dan membebaskan putra-putra Pangeran Girilaya yang ditahan oleh Mataram, yaitu Martawijaya dan Kartawijaya. Syarat tersebut kemudian disetujui oleh Amangkurat pertama, walau wilayah yang diminta sebagiannya adalah milik Kesultanan Cirebon, yaitu wilayah Karawang atau sebagian masyarakat mengenalnya dengan Rangkas Sumedang, wilayah antara Sungai Citarum dan Cibeet hingga Sungai Cipunegara yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Para pangeran Cirebon ditahan sebagai garansi Cirebon mau melepaskan wilayah pesisir bagian baratnya untuk Belanda. Pangeran Wangsakerta yang berada di Cirebon dan menjadi wali setelah ayahnya, Pangeran Girilaya, tidak kunjung kembali dari Mataram akibat ditahan oleh Amangkurat pertama, kemudian meminta bantuan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengirimkan bantuan persenjataan kepada Trunojoyo dengan memintanya untuk membebaskan para pangeran Cirebon yang ditahan oleh Mataram. Ketika Trunojoyo berhasil merebut keraton Mataram, orang-orang yang ada di dalamnya kemudian ditawan dan dibawa ke Kediri. Awalnya Trunojoyo tidak mengetahui bahwa para pangeran Cirebon ada di antara para tahanan yang dibawa ke Kediri. Setelah memeriksa para tahanan yang berasal dari Mataram dan menemukan para pangeran Cirebon, Trunojoyo kemudian membebaskan mereka dengan hormat dan mengirimnya ke Kesultanan Banten.
Wibawa dan masuknya Belanda pada perjanjian 1681, penobatan ketiga putra Sultan Cirebon Abdul Karim sebagai penguasa wilayah dan penguasa Peguron pada tahun 1677 di Banten oleh Sultan Abdul Fattah dan dilanjutkan dengan deklarasi ketiganya di Keraton Pakungwati pada 1679 ternyata masih menyisakan ketidakpuasan. Pangeran Martawijaya yang sudah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin dan berkuasa di Kesultanan Kasepuhan masih beranggapan bahwa dia adalah pewaris takhta yang sah karena dia adalah putra tertua dari Sultan Cirebon Abdul Karim yang meninggal ketika dalam penawanan Mataram. Konflik internal keturunan Sultan Abdul Karim diperkirakan bermula ketika Sultan Abdul Fattah dari Banten hanya memediasi ketiganya dengan cara menobatkan mereka bertiga sebagai penguasa wilayah dan penguasa Peguron, namun tidak membagi wilayah kekuasaan kepada masing-masingnya secara tetap dan mengikat. Pangeran Martawijaya yang telah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin kemudian menyampaikan keinginannya kepada utusan VOC yang bernama Jacob van Dyk agar VOC Belanda mau membantunya mendapatkan tahta Kesultanan Cirebon. Hal ini kemudian mendapatkan penentangan oleh Pangeran Kartawijaya yang telah dinobatkan menjadi Sultan Anom Badridin dan Pangeran Wangsakerta yang telah dinobatkan menjadi Panembahan Nasiruddin. Pangeran Kartawijaya, Sultan Anom Badruddin, berpendapat bahwa mereka telah sama-sama dinobatkan sebagai penguasa wilayah di Cirebon. Menyikapi hal ini kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada Kesultanan Banten. Sementara Pangeran Wangsakerta, Panembahan Nasiruddin, menuntut agar dirinya juga dapat berkuasa di Cirebon karena selama terjadi kekosongan akibat ayah dan saudaranya ditawan oleh Mataram, dialah yang menjadi wali dan menjalankan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Banten menyerang loji Belanda di Indramayu pada bulan April tahun 1679. Kesultanan Banten menyerang loji Bahasa Indonesia, Gudang, VOC di Indramayu di bawah pimpinan Arya Surya dan Ratu Bagus Abdul Qodir. Penyerangan Kesultanan Banten ini adalah bagian dari perang gerilya Kesultanan Banten terhadap VOC dan sekutunya di Pulau Jawa. Jacob van Dyk dan Surat Belanda 1680 pada bulan September tahun 1680, ketika pasukan gerilya Kesultanan Banten di Cirebon diambang kehancuran oleh VOC, Jacob van Dyk yang sebelumnya adalah utusan VOC yang diminta bantuan oleh Pangeran Martawijaya, Sultan Sepuh Syamsuddin, agar menyampaikan keinginannya supaya VOC mau membantunya dalam mendapatkan tahta Kesultanan Cirebon, telah diutus ke Cirebon sebagai seorang kamaseres, bahasa Indonesia, mediator atau penengah perjanjian, untuk menyerahkan surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda, yang menyatakan bahwa pemerintahan tertinggi Belanda sudah menganggap para penguasa Cirebon sebagai raja-raja yang bebas tidak terikat oleh pihak manapun, dan pemerintahan tertinggi Belanda berjanji akan melindungi para penguasa Cirebon dengan cara menempatkannya sebagai protektorat wilayah dalam perlindungan Belanda. Pada saat yang sama Gubernur Jenderal Ricklof van Goens dan para penasihatnya yang diketuai oleh Cornelis Jansson Spelman menjabat sejak tanggal 18 Januari tahun 1678, sudah menyusun teks perjanjian yang akan diserahkan kepada tiga penguasa Cirebon. Teks perjanjian tersebut disusun sendiri oleh Cornelis Jansson Spelman yang kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1680 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perjanjian 1681 pada akhir tahun 1680 pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon. Kemudian pada saat tahun baru 1681 7 orang utusan dari tiga penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan di rumah Ricklof van Goens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada tanggal 29 Oktober tahun 1680 yang dipimpin oleh Jacob van Dyk. Setelah bersulang untuk keselamatan Raja Belanda dengan anggur Spanyol, maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan mereka. Pada keesokan harinya, tanggal 6 Januari tahun 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon di alun-alun yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari tahun 1681 tersebut dibacakan.
Pada tanggal 7 Januari tahun 1681 dimulailah perundingan di antara para penguasa Cirebon dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon. Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh Komisioner Jacob van Dyk dan Kapten Joachim Nijig. Perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon dan menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon protektorat Belanda, wilayah di bawah naungan Belanda. Pangeran Haji kemudian pada tanggal 25 November tahun 1680 mengirimkan surat ucapan selamat kepada Cornelis Janson Spelman atas penunjukan dirinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengiriman surat ucapan selamat oleh Pangeran Haji kepada Cornelis Janson Spelman memicu kekecewaan Sultan Abdul Fattah dikarenakan pada masa itu Verenigde Oostindische Compagnie baru saja menghancurkan pasukan gerilya Kesultanan Banten di Cirebon 35 yang berimbas pada berhasil dikuasai sepenuhnya wilayah Kesultanan Cirebon oleh Belanda. Perang saudara sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Tetapi pada tanggal 28 Desember tahun 1682 kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia.